Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari sama-sama Matius pasal yang ke-27. Kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus itu tidak bisa dilepaskan daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Memang Yudas Iskariot ini kebangetan. Anda bisa bayangkan setiap hari bersama dengan gurunya, makan bersama, melakukan perjalanan bersama, tidur juga bersama, mengalami suka dan duka bersama-sama. Dan tidak hanya dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang cukup panjang, 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama. Kok bisa-bisanya Yudas Iskariot menjual gurunya sendiri, menjual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak? Ini merupakan dosa yang kebangetan menurut saya, karena menjual gurunya sendiri hanya demi uang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi dosa terbesar Yudas Iskariot? Menjual Yesus, apakah menjadi dosa terbesar dia? Saya rasa kalau kita merenungkan di dalam pasal 27 Injil Matius ini, saya berani mengatakan kepada Anda, itu bukan dosa terbesar Yudas Iskariot. Lalu apa dosa terbesar Yudas Iskariot? Sebetulnya yang berkhianat kepada Yesus itu tidak hanya Yudas Iskariot. Petrus itu menyangkal Yesus, bahkan menyangkalnya 3 kali. Bukankah secara tidak langsung dia pun berkhianat kepada Yesus? Bersama-sama juga selalu ada bersama dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi, bahkan Petrus selalu ada. Bahkan bisa dikatakan Petrus ini salah satu murid terdekat Tuhan Yesus. Tapi bisa-bisanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya Petrus sesumbar bahwa kemanapun Yesus pergi, dia akan mengikutinya. Bahkan mati pun dia akan rela. Tetapi nyatanya baru ditanya seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya dosanya Petrus dan dosanya Yudas ini 11-12, mirip-mirip. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Mereka pun sebetulnya kurang lebih sama. Sebab ketika berada di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Alkitab menulis bahwa murid-murid melarikan diri semuanya. Tidak ada yang menyertai Tuhan Yesus. Jadi, murid-murid Yesus semuanya tidak bisa diandalkan. Semuanya cari amannya sendiri. Lalu kalau kita bandingkan dengan Yudas, apa bedanya? Sedikit berbeda saja. Lalu kenapa? Apa yang membedakan antara Petrus dan Yudas? Kenapa saya tadi berkata dosa terbesar Yudas bukan soal bagaimana dia menjual Yesus? Menurut saya, dosa terbesar Yudas adalah dia tidak percaya bahwa kasih Yesus cukup besar untuk mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Inilah yang membedakan antara Petrus dengan Yudas. Petrus, dia melakukan penyangkalan kepada Yesus. Namun lihat, Petrus menyesal, Petrus menjadi sangat sedih. Tapi Petrus bertobat. Petrus percaya bahwa Yesus masih mengampuni dia. Petrus percaya bahwa kasih Yesus buat dia masih dan akan terus terlampau besar. Jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Itu sebabnya Petrus datang kepada Yesus dan diampuni daripada segala dosa-dosanya. Yudas berbeda. Kalau ditanya apakah dia menyesal, Alkitab dengan jelas mengatakan Yudas sangat menyesal. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Yudas sangat menyesal. Kenapa dia melakukan tindakan sebodoh itu, mengkhianati gurunya sendiri? Apakah berhenti pada hal menyesal saja? Rupanya tidak. Alkitab juga menulis, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu. Dia tidak mau makan uang daripada hasil menjual gurunya. Bukankah itu pertobatan dalam tanda kutip, pertobatan yang bagus? Dia menyesal, dia melakukan sebuah tindakan, mengembalikan 30 perak itu kepada imam-imam. Lalu kemudian kalau kita membaca ayat yang kelima dikatakan, ketika ia mengembalikan dan para imam menolak untuk menerimanya,
Ayat kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Jadi ketika imam itu tidak mau menerima, dia pun tidak mau menerimanya, malah dia melemparkan ke bait suci. Lalu pergi dari situ, dan ini masalahnya, Yudas menggantung diri. Dia menyesal, boleh dikatakan dia mau mengembalikan, tapi akhirnya dia menggantung diri. Kenapa dia menggantung diri? Saya bisa menyimpulkan, dia tidak yakin apakah kasih Tuhan cukup besar untuk mengampuni dosanya yang sangat besar. Ini adalah dosa terbesar Yudas, meremehkan besarnya kasih Tuhan untuk mengampuni dia. Kadang-kala kita pun bisa menjadi seperti Yudas. Kita berbuat dosa, kita menyesal, kita inginnya bertobat, tapi di dalam hati kita meragukan, apakah Tuhan masih mau mengampuni kita? Apalagi kita mengingat, kita pernah beberapa kali melakukan dosa yang sama. Masihkah Tuhan mau mengampuni saya? Mungkin kita melakukan sebuah dosa yang besar, kesalahan yang fatal. Lalu kemudian kita berkata kepada diri kita, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Dan ini menjadi kesempatan bagi iblis untuk mendakwa kita. Iblis akan menyodorkan argumen-argumen yang menyesatkan. Iblis akan berkata, dosamu berkali-kali, Tuhan tidak akan mau mengampunimu. Dosamu sangat besar, kasih Tuhan tidak bisa mengampunimu. Dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan itu menguasai kita. Sehingga akhirnya kita berkata dalam hati kita, kasih Tuhan tidak cukup untuk mengampuni dosa-dosaku. Itu merupakan dosa terbesar Yudas, dan hal yang sama bisa menimpa kita. Percayalah, sebesar apapun dosa kita, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaran kita. Bukan saya bermaksud untuk kita mempermainkan Tuhan dengan kita jatuh bangun di dalam dosa yang sama, untuk kita semuanya gampang sekali berbuat dosa karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Bukan poinnya itu. Tapi poinnya adalah ini, jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai-sampai Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Kasih-Nya lebih daripada cukup untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Siapa dari antara Anda yang mungkin hari-hari ini terus didakwa oleh iblis, diingatkan oleh dosa-dosa kita, diingatkan oleh masa lalu kita yang gelap, dan itu merintangi kita, itu menghambat pertumbuhan rohani kita, bahkan hal-hal itu membuat kita tertarik kembali ke belakang, seolah-olah kita putus asa, seolah-olah kita tidak mungkin bisa lepas daripada belenggu dosa kita. Hari ini datang kepada Tuhan dan percayalah, kasih Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita. Dia mau dan dia selalu mau untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Selama kita datang dengan penuh kerendahan hati, maka dia akan mengampuni kita. Dan minta kepada Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita bisa cakap, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kita bisa takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Saya berdoa pelajaran daripada Yudas ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.